Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Muhammad Iskandar. Nah, jadi kita tuh di sini akan menjelaskan tentang mikrotik akses ya. Itu mempelajari tentang mengakses mikrotik. Nah, untuk pokok pembahasannya itu di sini ada metode akses mikrotik router OS, akses router board menggunakan Winbox, menu hostname IP address pada Winbox, lalu ada pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, akses router virtual VNetNet dengan Winbox, lalu ada webpick, quickset, telnet, dan SSH, terus ada konsep serial konsol. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang pertama itu ada metode akses mikrotik router OS ya. Di sini tuh menjelaskan tentang metode untuk mengakses mikrotik router OS ya. Itu tuh bisa menggunakan via keyboard, serial console, remote server seperti telnet atau SSH, lalu ada Winbox, FTP, ada API, ada quickset juga, webpick seperti HTTP, terus ada MAC telnet, ada local Winbox, terus ada mikrotik IPv. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, itu ada akses router board with Winbox ya. Nah, ini itu adalah cara yang paling mudah dalam mengakses dan mengonfigurasikan router mikrotik. Jadi mengkonfigurasikan router mikrotik itu yang paling mudah itu adalah dengan menggunakan Winbox ya, file device. Nah, untuk aplikasi Winbox available on Windows ya. Terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Nah, antara router dan laptop itu dihubungkan menggunakan kabel LAN ya, atau kabel UTP juga. Nah, sini itu disambungkan di port yang kedua atau yang kedua, lalu disambungkan ke laptop. Nah, available access by atau menggunakan MAC address and IP address. Nah, untuk usernya di sini kita tuh bisa menggunakan kita gunakan usernya itu admin ya, dan untuk passwordnya itu dikosongkan saja. Karena memang kita tidak memiliki mikrotik router board, jadi kita itu menggunakan langsung ke virtual saja ya. Jadi kita itu pengenalan hostname dan IP addressnya itu menggunakan versi virtual karena kita tidak mempunyai router boardnya mikrotik. Nah, untuk login Windows kita itu akan mencoba dengan MAC address ya, di sini sudah di router virtual lewat web. Nah, kita ke MAC address, kita connection. Nah, ini tuh adalah tampilan Winbox ya, Winbox mikrotik. Untuk ini kita X saja. Lalu kita itu bisa mengganti si hostname-nya ini ya, sistem, lalu kita ke identity. Nah, itu kalian bebas mau ganti apa aja. Saya mau ganti jadi RB and mau bisa kita oke. Tuh, lalu sini itu sudah berubah ya guys. Nah, lalu kita itu ingin mengecek IP address-nya berapa, kita bisa ke IP lalu kita ke address. Nah, karena sudah saya pokoknya itu yang pertama itu ada IP address yang dynamic ya, lalu itu tuh hasilnya itu cuma ada satu karena tadi tuh udah ketambahin jadi ada dua. Nah, itu untuk contoh ya, bisa plus gini, lalu kita masukin IP address-nya. Untuk IP address yang dimasukkan itu ya sama aja sih seperti ini. Nah, ini kita masukkan IP address yang sama. Ada perubahan. Nah, begini, lalu kita apply, lalu kita klik OK. Nah, untuk header-nya itu di header 2 ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah tampilan mikrotik pada Winbox ya. Nah, di sini tuh ada yang admin itu adalah user login. Terus di sininya tuh ada IP atau MAC address-nya ya. Lalu di sini tuh ada hostname yang kita tadi bisa dirubah itu.
Nah, di sini ada PRCR, router OS-nya. Lalu sini ada hardware, type, dan arsitektur. Nah, di sini juga ada dashboard. Yang digunakan untuk melihat-lihat. Pokoknya di situ ada waktu, terus ada tanggal juga. Nah, juga di sini itu ada undo rendo. Untuk yang abu-abunya itu adalah area kerja, dan di sini tuh ada menu ya. Nah, untuk kita tuh di sini tuh akan membahas tentang ininya Mikrotik ya, menu yang ada pada Mikrotik. Jadi ada di sebelah kiri. Nah, di situ ada quick set. Nah, quick set itu seperti namanya adalah konfigurasi cepat ya, sama seperti namanya. Jadi digunakan untuk mengkonfigurasi menu utama dalam satu layar saja ya. Lalu ada Capsman. Nah, untuk Capsman itu digunakan untuk controller jika ada banyak akses point. Misalnya di hotel ya, itu ada 100 akses point. Nah, jadi sini itu dikontrol oleh satu Mikrotik saja ya. Nah, lalu ada interface. Nah, interface ini adalah menginformasikan terkait beberapa interface yang dimiliki oleh router Mikrotik. Nah, yang kita miliki di sini tuh ada 4 interface ya. Kemudian ada wireless. Wireless itu ya digunakan untuk konfigurasi wireless juga. Ada bridge. Bridge ini terkait menjadikan beberapa port menjadi satu interface atau jaringan network. Lalu kita ke mesh. Nah, mesh ini itu digunakan untuk konfigurasi ya. Ada IP, ini itu ada IP juga. Seperti tadi yang address itu. Terus ada accounting, DCP client, ada firewall, ada DNS, lalu ada hotspot. Lalu ke routing, nah itu tuh untuk router ya. Di sini ada OSPF ya, seperti yang kemarin dijelaskan. Ada RIP, ada prefix juga ya. Lalu ke sistem. Nah, di sistem itu bentar ya. Ke sistem. Nah, ini. Jadi sistem itu untuk mengelola jaringan komputer. Nah, untuk mengelola jaringan komputer baik skala kecil maupun skala yang besar ya. Lalu di sini ada file mana ya? File. Nah, ini file ya. File itu isi harddisknya Mikrotik. Lalu ada tools di sini untuk mengelola jaringan komputer, memantau lalu lintas jaringan, dan mengetahui kapasitas jaringan. Nah, untuk diode itu membawa manual menggunakan operating system Mikrotik. Lalu ada now terminal. Nah, ini now terminal itu berfungsi sebagai konsol untuk mengkonfigurasi menu pada OS Mikrotik ya. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat juga ada banyak ya di sini. Si menu-menunya itu ada X1 itu untuk mengidentifikasi klien yang akan terhubung ke jaringan baik menggunakan kabel atau nirkabel. Nah, terus ada mix support clip. Nah, ini tuh untuk mendebug Mikrotik router OS dan menyelesaikan pertanyaan dukungan. Oke, kita lanjut. Baik, kita lanjutkan ke akses virtual router Mikrotik Pinet Lab with Winbox. Nah, jadi Pinet Lab itu adalah lab alat komunik emulator jaringan paket sama seperti paket tracer ya. Nah, persiapan environment Pinet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual Mikrotik. Nah, persiapan aplikasi Winbox, lakukan koneksi antar ISP dengan router, ISP dengan router ya. Lalu connect virtual Mikrotik using Winbox. Kita contohkan. Kita itu tuh sudah menggunakan Mikrotik ya. Menggunakan akses virtual ya.
kita menggunakan CPM ya. Lalu kita sudah ke punya, lalu kita tuh klik kanan, lalu tambahkan mute, pencet mikrotik, lalu si ininya scroll ke bawah, lalu kita hapus yang si cam option, kita hapus, lalu kita save. Nah, sudah, kita akan ke network. Nah, setelah ke network, itu tuh untuk menambahkan jaringan. Nah, kita pilih type-nya itu manajemen cloud 0 ya. Kita save. Nah, untuk menghubungkannya itu, nah disitu ada seperti colokan, kita masukkan ke mikrotik. Lalu kita save. Nah, kita nyalakan. Lalu kita pencet 2 kali. Nah, kita tunggu di sini, memang sering agak lama ya. Nah, kita skip, langsung ada aja ya ini. Lalu kita ketikkan admin. Lalu passwordnya kita skip aja, kosongin. Lalu kita ketik N. Lalu ke Ctrl C. Lalu kita tulis IP address print. Nah, sini muncul ya si ininya, IP addressnya. Lalu kita ke Winbox. Nah, sini ada, kita connect kan. Nah, connect ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Nah, mengakses router board with Webpick ya. Nah, jadi Webpick itu dikenal sejak router OS dari versi 5 dengan fungsi yang sama dengan Windows. Support IP address versi 4 dan IP address versi 6. Support HTTP dan HTTPS. Lalu sebagai alternatif Winbox, untuk mengakses router board via Webpick bisa dengan menghentikan IP router pada browser. Ya, kita akan mencontohkannya. Kita tulis sini ya, ada IP address, IP-nya, IP addresses. Nah, kita akan mengetikkan di Google ya, bisa via Google atau apa kayak firewall juga bisa. Nah, terus kita akan pencet, akan mulai, kita salin aja ya biar cepat. Lalu kita tempel. Nah, ini ya bisa, alhamdulillah. Itu sama kayak itu, kayak di Winbox ya, tampilannya tuh sama. Ini juga sama. Nih, itu untuk mengkonfigurasinya di sini. Oh, pokoknya itu gak jauh beda sama yang di Windows. Ini ya. Nih. Kita lanjut. Nah, quickset. Nah, quickset itu untuk mengkonfigurasi cepat. Settingan dasar router dalam satu tampilan dapat diakses melalui Winbox atau Webpick ya. Nah, si ini tuh hanya bisa diakses menggunakan mikrotik wireless karena kita tidak mempunyai mikrotik wireless, jadi kita sudah mencontohkannya. Nah, lanjut ke remote access telnet and SSH. Nah, basic or terminal command line interface ya. Akses router via teks atau DL dapat dilakukan melalui SSH ya. Telnet konsol, node terminal Winbox, dan terminal Webpick ya. Digunakan untuk merunning script atau ketikan akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth ya. Untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan lain-lainnya dan seterusnya. Nah, kita akan coba di aplikasi PuTTY ya. Kita akan coba. Nah, itu tadi. Nah, ini kita akan coba bisa apa enggak ya. Itu tampilnya itu sama kayak yang
nih. Kita accept. Nah, ini dia guys, ya seperti ini. Sama kayak yang seperti di sini. Seperti yang di Pinet. Nah, seperti ini ya, pokoknya tampilannya. Nah, mari kita lanjut ke serial konsol. Nah, serial konsol itu digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada Mikrotik. Serial konsol ini dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Kemudian, remote via serial konsol membutuhkan kabel DB 9 menggunakan program Hyper Terminal baud rate 115.200. Nah, data bitnya itu 8, parity 0. Nah, untuk parity-nya itu 0 dan selanjutnya ada stop bits-nya 8 dan flow control-nya itu juga. Kita lanjut cara menggunakan serial konsol. Nah, masukkan ke terminal seperti putih yang barusan ini ya. Lalu pilih connection, type serial yang sesuai serial lainnya. Nah, ini serial lainnya itu COM1 atau COM berapa ya, yang dapat dilihat pada device manager kalian ya. Lalu speed baud rate-nya itu ada seperti tadi, 115.200 khusus perangkat Mikrotik. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi di modul selanjutnya. Goodbye.